Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maliatunisa Fauziah dengan NIM 1900006004 akan mengulas ulang tentang materi konsep umum pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, konsep umum pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki sebagai upaya dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, serta mempercayai ajaran Islam yang dibarengi dengan tuntutan untuk saling menghormati antar umat beragama guna menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar hukum pendidikan Islam ialah Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana dalam teologi umat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis diyakini mengandung kebenaran yang mutlak dan bersifat transcendental, universal, dan eternal. Tujuan pendidikan Islam ialah untuk membentuk umat yang berdasarkan hukum Islam dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam ialah yang pertama, nilai iman, yakni keyakinan dengan sepenuh hati yang dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Yang kedua, nilai ibadah, ialah segala sesuatu yang dilandasi atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, nilai akhlak, yakni realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Yang selanjutnya, pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidik ialah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan segala potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Sedangkan peserta didik ialah seseorang yang belum dewasa yang memerlukan potensi atau fitrah, baik secara fisik maupun psikis, memerlukan usaha, bantuan, dan bimbingan dari orang yang lebih dewasa untuk mengembang dirinya melalui proses pendidikan, baik jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Yang selanjutnya, interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Interaksi merupakan suatu tindakan timbal balik yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara pendidik dan peserta didik ialah hubungan timbal balik antara dua belah pihak yang saling mempengaruhi dan berakibat terjadinya reaksi antara kedua belah pihak. Sebagai seorang pendidik yang baik, ketika menyampaikan materi dan melakukan interaksi kepada peserta didiknya, hendaklah berbicara lemah lembut, jelas, dan tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya, tanggapan atas kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan seperti guru memukul dan melecehkan siswa. Dalam dunia pendidikan seringkali terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau sebaliknya. Tindakan kekerasan yang dilakukan guru biasanya berupa hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pada siswa. Dalam menangani hal tersebut, seringkali guru melakukan tindakan kekerasan sehingga menyebabkan kekerasan fisik, yang mana kekerasan fisik tersebut dapat menjadikan wujud kekerasan psikis. Kekerasan tersebut yang dilakukan dapat menyebabkan trauma psikologis pada siswa, semangat belajar yang turun pada diri siswa yang berakibat menurunnya hasil belajar siswa. Guru berada pada posisi yang dilematis, yang mana guru dituntut untuk menghantarkan siswa kepada tujuan pendidikan, dan di sisi lain guru harus menegakkan kedisiplinan pada diri siswa. Implikasi dilema pada guru tersebut menyebabkan guru menjadi tidak tegas dalam menindaklanjuti peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Hal tersebut menyebabkan peserta didik menjadi seenaknya atau melawan guru. Yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika agar tetap efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam. Yang pertama, dengan cara mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian mengkondusifkan siswa agar tercipta suasana yang kondusif dan menyenangkan. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan menyampaikan materi dengan baik dan benar agar mudah dipahami oleh siswa.
Siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan upaya menyampaikan ide-ide yang dimiliki dan memberikan pertanyaan atas materi yang belum dipahami. Yang selanjutnya, guru dan siswa membuat kesimpulan atas hasil belajar yang telah dilakukan. Kemudian mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan berdoa, kemudian guru mengakhiri dengan salam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.